Pertama, tentunya kami memberikan dukungan penuh ya atas kinerja yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, khususnya di jajaran Jampitsus dalam hal mengungkap ya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat beberapa kasus yang sempat dipublish ya, dan hasil jumpa pers yang dilakukan oleh kejaksaan, memang kerugian negara ini cukup fantastis. Ya. Katakanlah Pertamina, ya, seperti yang disampaikan lewat jumpa pers oleh pihak kejaksaan yang menimbulkan kerugian negara 968,5 triliun, ya kan gitu hasil jumpa pers. Lalu kemudian PT Timah 300 triliun. Lalu kemudian Duta Palma 78 triliun. Lalu kemudian Asabri 22 triliun, Jiwasraya 17 triliun dan sebagainya dan sebagainya. Cukup banyak ya. Nah, tentunya masyarakat pun juga memang ingin tahu ya. Walaupun tadi dijelaskan oleh Pak Jampitsus bahwa persoalan hasil-hasil sitaan oleh pihak kejaksaan itu dikelola oleh Badan Pemulihan Aset ya. Ada badan tersendiri yang mengelola ini ya. Jampitsus hanya menangani perkaranya. Tapi masalah aset ya, hasil sitaan-sitaan dikelola oleh BPA di kejaksaan. Tapi paling tidak kami ingin mendapatkan suatu gambaran ya. Sebenarnya kerugian negara yang ditimbulkan ini ya, yang sudah dipublish sedemikian rupa, itu sebenarnya berapa sih yang sudah di-store ke kas negara, kan begitu. Termasuk uang pengganti dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang juga memang banyak pertanyaan di masyarakat Pak Febri ya, terkait masalah ini. Supaya masyarakat pun ingin tahu ya, karena kerugian negara ini ya seperti di awal dikatakan ini cukup besar, dan dalam rangka recovery aset juga memang harus transparan ya. Sehingga tidak ada sakwa sangkah, katakanlah seperti itu, termasuk barang-barang sitaan ya berupa aset bangunan dan sebagainya, itu dilelang siapa dan bagaimana parameter yang digunakan terkait menyangkut masalah barang-barang sitaan ini. Karena banyak juga pihak beranggapan, ini asumsi di luar, anggapan di luar, bahwa banyak barang-barang sitaan yang dilelang, tapi yang juga mendapatkan hasil lelang itu adalah orang-orang di lingkungan kejaksaan juga, kan begitu. Itu perlu dijelaskan ke masyarakat gitu loh, bahwa proses lelang aset barang dan sebagainya itu memang transparan dalam hal pelelangan gitu loh, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi ini tetap terjaga. Lalu kemudian berikutnya Pak Febri, ya seperti tadi disampaikan juga, ini sebenarnya kalau kita dalami ya, kasus Sarof Rikar ini sebenarnya sangat menarik ya. Itu sebenarnya dalam hal membongkar ya tentang mafia peradilan, dan banyak pihak sebenarnya terlibat di situ. Tapi sayang sekali jawaban Pak Jampitsus tadi justru dalam tindak pidana pencucian uang ya, permufakatan jahat ya, tindak pidana suap dalam hal Sarof Rikar ini dibatasi, ada range waktunya itu tahun 2023 dan 2024. Tapi terkait menyangkut masalah gratifikasi dan suap itu tahun 2012 sampai 2022. Jadi kok bisa dibagi seperti ini? Di satu sisi menyangkut masalah suap gratifikasinya 2012 sampai 2022. Tapi kalau terkait menyangkut masalah TPPU-nya hanya dari 2023 sampai 2024. Itu apa?
Kenapa ada pembagian seperti itu gitu loh. Jadi itu jadi pertanyaan. Itu di halaman 7, Pak. Ya. Mau dijawab langsung? Interaktif aja? Iya, bisa juga. Silakan. Ya. Karena ini terkait, kan akan muncul banyak pertanyaan di situ, Pak Febri. Ya. Utamanya menyangkut masalah kasus Gulaku. Ya, kan sudah mulai terungkap di pengadilan kemarin. Bahwa salah satu pihak yang memberikan suap ya di Mahkamah Agung itu terkait salah satunya perusahaan Gulaku, Gunawan Muhammad dan kawan-kawan kan di situ. Gunawan Yusuf, Pak. Oh, Gunawan Yusuf. Oh iya, Mas, maaf. Gunawan Yusuf. Kita ralat, ya, Gunawan Yusuf. Ya kan gitu. Itu juga disebutkan di sini. Dan Purwatili. Itu kan ada situ disebutkan dalam penjelasan ini. Nah, kami jadi tidak hanya sebatas satu kasus itu saja, tapi kasus-kasus lain yang juga perlu diungkapkan begitu. Utamanya menyangkut masalah TPPU-nya. Jadi jangan ada batasan waktu menurut saya. Dan apa alasannya sehingga ada batasan waktu antara TPPU 2023 sampai 2024, tapi persoalan suapnya itu dari 2012 sampai 2022. Mohon penjelasan dulu ini Pak Buri. Iya. Kalau susah dijawab nanti coba dijabarkan Gulaku. Soalnya kan terkait masalah yang ini ya, mana paham lah gitu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang hadir pada siang hari ini. Mungkin saya langsung Pak Suding mohon izin bahwa terkait kasus Yarof Richard bermula dari yang bersangkutan disangka telah melakukan tindak pidana penyuapan. Ya. Kemudian dari pengembangan itu yang bersangkutan juga dikenakan TPPU. Kapan dikenakan TPPU? Sesuai dengan dokumen yang ada pada saya, bahwa TPPU adalah selama dia menjabat sebagai aparat sipil negara, yaitu 2012 sampai 2022. Sama halnya dengan dugaan tindak pidana penerimaan suap dan atau gratifikasi. Jadi bukan tahun 2003 sampai 2024. Bukan Pak, izin Pak, kalau boleh saya bacakan di sini, bahwa saat ini Yarof Richard telah dalam proses persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi, perbuatan jahat melakukan suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung Indonesia tahun 2003 sampai tahun 2024. Ini maksudnya adalah merujuk pada penanganan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2003 dan tahun 2004. Ini untuk suap dan gratifikasinya, Pak. Saya rasa itu Pak Suding. Penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait terkait Lisa Rahmat. Siap. Tapi kan ada kasus lain, tidak hanya kasus Lisa Rahmat, betul, seperti Pak. kasus Gulaku katakanlah betul, seperti Pak. itu, kan begitu. Iya. Nah ini kan juga terkait menyangkut masalah ya. kasus yang berkaitan masalah TPPU. Kalau kita mau jujur, siap. Kalau kita mau jujur, Nggih. kita betul-betul jadi tidak lalu kemudian dikanalisasi katakanlah seperti itu. Ya, jangan ada kesan bahwa kasus ini dikanalisasi sedemikian rupa sehingga ini tidak dibongkar dari awal kasus ini. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya.
Jangan ada hanya sebatas pada kasus Lisa Rahmat, tapi banyak kasus yang menyertai ini, Pak. Izin Pak, boleh. Dan saya itu ada catatan. Bentar. Ada catatan Nah, ini yang kita sebenarnya ingin tahu dari Pak Jampitsus ya. Di samping kasus Gulaku, kasus apa lagi dan siapa yang terlibat dalam kasus itu, kan begitu. Siapa yang menerima suap dari pihak Saraf Rika, baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan, katakanlah di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan sebagainya. Itu kan berjenjang ini, Pak. Setiap orang yang katakanlah berperkara di pengadilan pasti berhubungan dengan yang bersangkutan, dan itu diatur mulai dari tingkat peradilan pertama sampai kejadian yang di PN Jakarta Selatan yang ditangkap kemarin, kan begitu. Jadi tidak hanya sebatas pada di Mahkamah Agung menurut saya tahun 2023-2024, tapi ditelusuri dari awal kasus-kasus ini, kan begitu. Kalau memang kita mau bongkar secara tuntas persoalan ini. Jadi supaya ini tidak ada anggapan bahwa ini lalu kemudian pihak kejaksaan melakukan suatu mengkanalisasi katakanlah suatu kasus dan tidak membongkar. Atau ada pihak lain katakanlah seperti itu yang mau diamankan atau ditutup-tutupi. Saya kira tidak dalam konteks seperti itu. Saya mudah-mudahan tidak dalam konteks seperti itu ya. Izin Pak, boleh saya luruskan Pak? Sebentar. Tambah dikit. Tambah biar langsung Pak ini. Pak Ketua, Jadi silakan, gini, Pak Ketua. Pak Dirdik, Pak Jampitsus ini lebih ke ekspektasi masyarakat melalui kami, Pak. Jadi kan kita ini kan lihat ada satu clue yang bagus terkait Gulaku ini. Gulaku itu, Pak, sudah bolak-balik dibahas masyarakat. Saya dari sana, dari Lampung, Pak. Ya kan ya? Ada dibilang bahwa kalau tanpa mereka orang ikut pilkada nggak bakal menang dan lain sebagainya. Itu wallahu a'lam bishawab. Tapi keluhan tuh ada besar sekali, ya. Maka ketika ada berita tersebut ada Gulaku di kasus Saraf Richard, kita pengen tahu sepertinya apa konteksnya. Disebut nama di situ di pengadilan kan, ada Gulaku. Konteksnya kan bapak sudah periksa Pak. Apa konteksnya perkara yang mana, ya kan ya. Lalu apakah ini bisa dikembangkan ke sebagaimana yang bapak lakukan saat ini, mengusut kasus-kasus terkait ya penyelamatan kekayaan negara di bidang sumber daya alam, Pak. Ya, misalnya dia berapa HGU-nya. Lalu de facto di lapangan berapa yang dia tanami, yang dia ambil keuntungan, dikali berapa tahun. Kalau pakai cara kerja yang sekarang ya, Pak ya. Itu mungkin bisa saja ratusan bisa bertriliun-triliun mungkin kerugian keuangan negaranya. Nah, kita pengen seperti itu, Pak. Jadi kita pengen jangan hanya berita yang sekecil itu selesai, tapi pengusutannya teman-teman seperti apa. Kalau bisa dikembangkan, pengembangannya seperti apa, sehingga menjadi jelas. Gulaku juga ada baiknya mendapat kejelasan kepastian hukum, mereka nggak dituduh-tuduh lagi. Masyarakat yang menuduh-nuduh pun bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Mungkin itu yang maksud Pak Suding ya, terkait yang Gulaku ya. Betul. Silakan Pak. Yep. Dan kasus Gulaku ini Pak Jampitsus, itu tidak hanya satu perkara Pak. Banyak Pak, banyak perkara kasus Gulaku ini, Romarubi ini dan sebagainya, banyak Pak, saling gugat. Nah perkara yang mana yang Saraf Rika ini? Itu puluhan Pak kasus Gulaku ini, paham saya. Romarubi ini perusahaan dan perusahaan banyak yang terlibat kasus ini. Nah ini yang saya mau tahu, sebenarnya kasus Gulaku ini yang melakukan suap ya terhadap Hakim Agung sehingga dimenangkan kasusnya, itu kasus yang mana, kan begitu. Karena kalau kasus Gulaku ini, Gunawan Yusuf ini banyak kasus Pak. Dalam hal perdata, ya, saling gugat di antara mereka. Dan itu bukan cuma satu perusahaan, banyak perusahaan. Nah saya mau ingin tahu kasus yang mananya. Ya, silakan Pak Jampitsus. Bisa pimpinan, bisa saya jelaskan sekaligus nih. Jadi terkait pertanyaan Pak Suding, Pak Nasir Jamil dan Pak Bimantoro, ini pasti terkait juga mengenai aset-aset.
Jadi bisa saya jelaskan, mungkin tidak masuk ke perkara Zahro Prikat dulu. Ketika Pisus ini kita coba reform, kita rubah, ini yang terpenting memang ukuran atau parameternya itu sesuai dengan kekuatan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada. Baik sumber daya jaksanya, sumber daya anggaran, dan lain-lain. Sehingga instruksi pertama saya ke jajaran di Pisus waktu itu ada 6 langkah tepat sebagai langkah manajemen. 1, di wilayah pimpinan harus bisa menentukan kasus apa yang prioritas ditangani. Tepat kasusnya, tepat momennya, tepat tim pengungkapan, 6 langkah tepat. Nah ini kira-kira Pak Sudi. Nah kemudian kedua, sebagai pengimbang itu, kita merubah metode bagaimana korupsi ini bisa sedikit kita tekan dengan ukuran yang kita tahu kan tidak pernah turun ini angka korupsi, yaitu dengan cara memiskinkan. Nah dengan memiskinkan ini kita pakai senjata, itu TPPU, dengan mengaktifkan kerugian perekonomian yang selama ini ada di undang-undang korupsi tidak pernah kita buktikan. Nah kira-kira metode seperti itu. Nah kemudian perekonomian ini memang ada kendala karena tidak bisa kita tuntut uang pengganti. Karena tadi ada pertanyaan juga sebelum Pak Suding. Karena dibatasi kerugian negara ini hanya bisa seberapa yang dinikmati. Nah ini kita lakukan. Untuk pertimbangan dapat dibaca putusan yang kita ajukan tuntutan untuk perekonomian, itu hampir seluruh perkara di pertimbangannya hakim setuju. Tapi hakim tidak kenakan karena memang pasal 18 membatasi bahwa ini nggak bisa dituntut. Nah inilah yang kita akan coba bawa ke gugatan perdata nanti melalui JPN kita. Tapi tujuan untuk pemiskinan sudah tepat. Nah itu kira-kira proses penanganan. Nah termasuklah penanganan-penanganan lain yang rembetannya terkait nanti ada perkara-perkara yang kita bisa ungkap besar. Itu selalu kita konsentrasikan dan fokus untuk pengembangan. Balik ke pertanyaan Pak Suding, termasuk perkara Zahro Prikat. Ini menjadi perkara prioritas kita yang di dalamnya memang sedang kita dalami nih Pak Suding. Sedang kita dalami. Tapi fakta yang ada ketika kita masuk, kita ketemu duit 1T, ya, dan SOP kita juga jelas. Ketika anak-anak masuk, itu bagaimana menjaga supaya 1 lembar nggak hilang atau 1 ikat. Itu selalu kita wajibkan dia bawa keluarganya, bawa ketua RT, dan tidak boleh menghitung kecuali orang bank. Sehingga clear and clean ketika barang tersebut bisa dibawa. Ini kira-kira mekanisme berdalam yang saya buka sekarang di Komisi 3. Kira-kira seperti itu sehingga kita bisa jamin bahwa jaksa kita terjaga ketika membawa itu. Fakta yang kedua ketika kita temukan uang ini rentang waktunya panjang pengakuan Zahro Prikat. Sehingga yang menjadi tantangan kita adalah membuktikan sebanyak ini dari siapa saja. Dari siapa saja, kemudian ke siapa yang akan digunakan suap, atau apakah uang ini titipan hakim atau penegak hukum lain. Nah ini masih sedang proses. Apa bukti prosesnya? Zahro Prikat sekarang sedang kita kejar TPPU. Kita berharap dia mau bercerita banyak Pak Sudi. Termasuk di persidangan. Ada pertanyaan publik kenapa tidak dicantumkan? Kita nggak berani juga mencantumkan apabila jaksa tidak bisa membuktikan penuh tentang Gulaku umpamanya atau tentang siapa. Gitu. Nah proses tetap berjalan. TPPU ini pun sampai sekarang ini ada 8 aset rumah mewah, ada 7 bidang tanah, hampir seluruh aset yang terindikasi selama beliau menjabat tersita dengan jaksa di perkara TPPU. Ini salah satu pintu yang kita harapkan
Jaro Prikat pikirannya menjadi terang Pak Sudi. Dia bisa ingat lagi. Nah kira-kira itu yang kita sedang lakukan. Nah pertanyaannya apakah Gulaku ini tidak diperiksa? Diperiksa Pak Sudi. Sudah 2 kali panggilan, kita sedang dalami. Apakah dia tersangka atau tidak? Mungkin secara tertutup pada akhirnya kita pun tidak keberatan dibuka. Karena kita berkepentingan juga untuk berantas ini. Karena perintah Jaksa Agung jelas. Kalau bebas, Gini Pak Jampitsus, Selidiki deh. kalau memang ada perkara yang dianggap penting sekali dalam hal proses penyidikan mau dibuka terang-terangan, kita tertutup. Ya. Kan gitu. Nanti kita bikin. Tapi kalau memang masih bisa dijelaskan secara umum ya tetap terbuka. Ya, silakan Pak Jampitsus. jadi saya pun tadi bilang ke Dirdik saya, batasi karena ini terbuka. Kita juga nggak mau anak-anak kita di lapangan ini kesulitan nih. Tapi pada akhirnya nggak mungkin kita gantung, pasti ada keputusan nih. Tapi tolong beri waktu kami, karena semua perkara ini tidak semua sama. Ada yang bisa singkat cepat kita lakukan, kejar CCTV, kejar apa, cepat kita bisa buka. Tetapi ketika dia bicara, saya dari tahun 2012, kita butuh waktu untuk men-tracing ini. Men-tracing ini dari alat bukti lain, selain dari secari kertas memang kita akui, ada tulisannya. Tapi barang bukti ini harus dihidupkan kembali oleh kekuatan alat bukti lain. Sedang kita dalami Pak Sudi. Kami mohon dukungan Komisi 3, mudah-mudahan ada juga masukan ke kita. Sehingga kita juga bisa tertuntun dalam proses uang sebesar ini dan banyak. Yang jelas perintah kepada kami sudah jelas, bersihkan semuanya. Bersihkan semuanya agar kita harap bagaimana perintah untuk membersihkan BUMN, bersihkan Pertamina, bersihkan Krakatau Steel, ini bisa terlaksana dengan baik sepanjang rekan terdekat kami hakim dapat 1 garis. Nah ini kira-kira, kami tidak ada keraguan sedikit pun, kami tidak ada yang ditutupi, cuma ini faktor teknis pembuktian. Teknis pembuktian yang kami pun tidak keberatan. Nanti pada satu waktu apabila Jaksa Agung menyampaikan, oke, tibalah saatnya kasus ini keputusan, diundang tertutup, kita akan buka semua BAP. Kita akan buka upaya kita. Tapi sekali lagi, kami butuh dukungan Komisi 3 untuk dapat menjelaskan ke publik bahwa ini sedang kita dalami. Kami berharap betul dari TPPU yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya termasuk Jaro Prikat ini, membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3, menjadi keinginan kami juga, untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan yang kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Satu tim. Jadi percayalah Pak Suding bahwa kita berupaya keras untuk melakukan pembuktian tersebut dan kami senang. Sekali lagi saya garis bawahi, saya senang betul kalau mau dikontrol Komisi 3 secara terbuka. Maksudnya dapat dialog terbuka apa yang kita dalami, apa yang kita dapat. Karena terus terang kami butuh dukungan Komisi 3. Kami sangat butuh dukungan Komisi 3. Tapi kalau sekarang selain ini bisa dilakukan tertutup, kami belum sampai nih Mas Sudi. Masih untuk keputusan terutama dari Lampung, Gulaku. Belum pada saatnya kita bisa karena ada beberapa anak-anak yang sedang melakukan pendalaman di lapangan terhadap beberapa pihak yang kita curigai. Kira-kira itu, kemudian atau tunggu mungkin dari rekan-rekan Pak Pimpinan. Baik, ada tambahan Pak Suding? Silakan Pak Suding. Iya, Pak Febri, Ya. yakinlah Komisi 3 itu memberikan dukungan penuh Pak Ya. atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan. Cuman memang kita agak prihatin ya, dalam konteks penegakan hukum kita saat ini, katakanlah seperti itu dengan kasus Jaro Prikat ini. Itu sekali lagi membuktikan bahwa keadilan itu sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, kan begitu. Nah ini yang semangat dalam hal membersihkan ini
Saya setuju Pak. Kejaksaan harus membersihkan ini, membongkar ini. Siap. Ya kan begitu. Karena masyarakat selalu menganggap bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan, tapi kan keadilan berdasarkan uang kan begitu. Nah ini harus dibongkar ini Pak. Nah sekali lagi Pak Febri, bahwa langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan, kami dari Komisi 3, saya dari fraksi PAN memberikan dukungan penuh untuk itu, ya langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan terakhir, Pak Febri, tentunya Bapak kan dalam hal menangani kasus-kasus seperti ini kan akan ada feedback, ya, dari orang-orang yang tidak merasa nyaman, katakanlah seperti itu. Nah, apakah selama ini Pak Febri dan kawan-kawan itu ada ancaman sehingga harus dijaga oleh TNI yang Bapak satu peleton, satu apa dan sebagainya, yang menurut saya sebenarnya kalau kalau saling menghargai institusi, seharusnya ini kan kewenangan di institusi kepolisian, tidak harus TNI kan begitu. Tapi kan saat ini kan dijaga oleh pihak TNI, institusi kejaksaan. Nah pertanyaan saya, memang selama ini Pak Febri dan kawan-kawan ada kondisi darurat, ada kondisi ancaman yang sangat itu sehingga harus dijaga oleh TNI. Jangan sampai ini kayak soft force kan begitu. Sehingga orang pun ketika berhubungan dengan pihak kejaksaan, apakah melaporkan suatu perkara dan sebagainya, itu ada rasa ada keseganan, takut, ini kok dijaga TNI kayak mau perang kan begitu. Makasih. Mau langsung dijawab atau nanti? Langsung aja, silakan. Biar nanti lebih sedikit. Jadi kalau pertanyaan hampir sama ya nanti nggak usah lagi kan gitu ya. Silakan. Kalau di kami Pak Suding ya, saya dari pangkat 3A itu Bang selalu di pemberantasan tipikor. Sudah 30 tahun lebih lah. Kalau perlawanan pasti ada, berbagai cara tuh pasti ada. Tapi kalau sampai ancaman, mungkin mereka mikir juga lah kalau berhadapan dengan penegak hukum secara terang-terangan. Kalau contoh konkretnya Pak Suding tanya, apa contoh konkret perlawanan itu? Perkara Marcella. Perkara Marcella itu ada salah satu, ada buzzer-nya yang dibayar hampir 1 M ya? Kontennya, kemudian pelaporan, jampisus, penyerangan ke Jaksa Agung, bisa kita buktikan. Dan full kami tahu jaringan itu. Contoh konkret itu. Tapi kalau kembali ditanya untuk ancaman, nggak ada lah Pak Suding. Sampai sekarang kita bisa berjalan, kita hanya berharap ada dukungan politik, Komisi 3 masih sering komunikasi, dorong terus ya menjadi penyemangat bagi rekan-rekan kita semua. Karena saya dari awal menyampaikan, kalaulah penegak hukum yang berwenang menangani tipikor masih mengarahkan bidikannya ke perkara-perkara biasa, maka ini nggak akan pernah habis. Tapi kalau dia masuk ke area-area yang memang jaringannya banyak, ya, dan ini sifatnya dia terkendali dengan kebijakan, ini dibongkar, ini ada baiknya. Contoh kayak tekstil kan kita tangkap di Batam, tangkap Jawa Tengah, karena kita lihat sudah sulit sekali industri tekstil ini bersaing. Apalagi kita harapkan waktu COVID UMKM ibu-ibu yang jualan satu kemeja tuh 65.000, 70.000, berat dia. Nah itu maka kita hajar. Tapi harapan kita selalu kita menyampaikan kepada kementerian yang leading sektor, tolong tata kelola diperbaiki, cegat barang masuk untuk menghidupkan. Saya meriksa Sritek dan Dunia Tek, saya paham betul mereka kalah dalam bersaing dengan barang-barang impor. Kalau tidak bayar pajak, biaya masuk nggak dibayar, kalah. Potensi pembeli kita 280 juta. Nah kira-kira seperti itu yang kita lakukan tindakan-tindakan. Kembali ke pertanyaan awal, kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak makannya sama, dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya tidak ada masalah, saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim,
kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi.